Halo guys. Di video kali ini, seperti kalian lihat di settingnya, ini tidak ada makanannya. Jadi untuk video kali ini aku nggak bikin video makan dulu. Jadi sekarang aku mau membacakan cerita yang aku temuin di Google secara tidak sengaja. Ini cerita rakyat. Jadi untuk kali ini video cerita rakyat buat kalian yang pengen dengar cerita rakyat tapi males ngebacanya karena panjang. Ini aku buatkan video untuk cerita rakyatnya. Jadi silahkan disimak dan didengarkan. Yuk cerita dulu. Oke, ini cerita yang aku temukan. Ini bagus banget. Ini siapa yang gak kenal Raja Ampat? Ini aku ceritakan cerita asal usul Raja Ampat. Jadi karena di sini konsepnya membaca, jadi aku akan selalu bawa teks, entah itu di HP atau di kertas. Jadi kalian cukup dengarkan, bisa pakai headset, bisa langsung dilihat juga. Oke, kita mulailah. Kita mulai. Ini untuk Raja Ampat. Asal usul Raja Ampat. Dimulai dengan paragraf pertama, itu dimulai dengan penemuan 6 butir telur. Kita mulailah. Dahulu ada cerita tentang sepasang suami istri di tanah Papua yang menanti-nantikan kehadiran anak. Oh, berarti kurang lebih hampir sama kayak Timun Mas kalau kalian pernah baca Timun Mas. Meski tak kunjung diberi, keduanya tetap berdoa pada Tuhan setiap siang dan malam. Suatu hari, suami istri tersebut pergi ke hutan untuk mencari kayu dan menjadikan kayu bakar. Keduanya harus bergegas mencari sebelum musim hujan datang, karena kayu-kayu di hutan akan menjadi basah dan tidak bisa dibakar. Betul. Namun sayang, persediaan kayu yang mereka dapatkan di hari itu masih sangat sedikit untuk menghadapi musim hujan. Berarti belum ada gas. Diterpa kelelahan, suami dan istri ini kemudian beristirahat sejenak di tepi sungai yang bernama Sungai Waiko. Ketika tengah beristirahat, mata sang suami tertuju pada sebuah lubang besar di sisi lain tepi sungai. Sang suami pun mendekati lubang tersebut dan terkejut ketika menemukan 6 butir telur besar. Wow, 6 butir telur besar. Sang suami memanggil istrinya yang tidak kalah terkejut. Keduanya lantas sepakat membawa pulang telur-telur tersebut. Mereka berpikir telur-telur ini mungkin bisa dijadikan persediaan makanan untuk dimasak di kemudian hari. Cocok, manusia emang kayak gitu kalau dapat telur gede. Pasti pikirannya telur dadar kalau nggak ceplok. Setibanya di rumah, telur-telur tersebut pun disimpan dengan baik. Masuk paragraf kedua. 6 orang anak manusia lahir dari 5 butir telur. Telurnya tadi lahir jadi anak, guys. Tapi 6 telur kan jadi 5 anak. Oke, kita lanjut ya, biar nggak penasaran. Kalian penasaran? Aku juga penasaran. Kok bisa 6 telur yang lahir cuma 5 anak? 6 orang anak manusia lahir dari 5 butir telur. Keesokan harinya, kejutan lain menyambut suami istri tersebut. Ketika hendak menyiapkan hidangan, telur-telur tersebut justru menetas, bukannya menetas menjadi unggas atau hewan lain, melainkan menjadi anak manusia dari 6 butir telur. 4 menetas menjadi anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, dan 1 lagi mengeras menjadi sebuah batu. Oh, satunya jadi batu, teman-teman. 5 orang anak muncul dalam balutan kain putih yang bersinar. Tatkala inilah pertanda bahwa mereka diturunkan dari kayangan. Wis, mantap. Suami istri ini amat senang mendapati anak-anak tersebut dan merasa doanya telah dikabulkan Tuhan. Wih, selamat. Mereka pun berjanji kepada Tuhan untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Keempat anak laki-laki diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Ingat ya, War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara sang anak perempuan diberi nama Pintole. Itu lumayan susah nih namanya. Waktu berlalu, kelima anak tersebut semakin beranjak besar. War, Betani, Dohar, dan Muhammad, dan juga Pintole dikenal sebagai anak-anak yang rajin, bekerja, dan berbakti. Wih, mantap nih.
Semakin dewasa, kelimanya semakin giat membantu kedua orang tua agar tidak perlu bekerja dengan susah payah. Wah, anak berbakti banget ini. Lahan pertanian yang mereka kerjakan menjadi makmur dan berkembang sampai ke 4 pulau besar sekitar Teluk Kabui. Oleh karena itu, bukan hanya kedua orang tuanya, masyarakat desa dan sekitarnya pun mengagumi kebaikan anak-anak ini. Wah, ini kelahiran 5 anak dari 6 telur tadi. Ternyata satunya menjadi batu. Kasihan ya, satunya jadi batu. Kita lanjut paragraf baru. Perginya sang saudara perempuan. Saudara perempuannya kemana ini? Tanggung jawab apapun yang diberikan orang tua pada anak-anak selalu dijalankan dengan baik. Kepatuhan pada orang tua dan berguna bagi lingkungan membuat ayah dan ibu kelima anak-anak tersebut sangat bangga. Jelas, sayang yang begitu besar pada kelima anaknya membuat sang ayah ingin meninggalkan warisan sebelum ajal menjemputnya. Kemudian, sang ayah mulai menyiapkan sebuah rencana besar untuk War, Betani, Dohar, Muhammad, dan Pintole. Di tengah kebahagiaan mereka terjadi sesuatu yang membuat satu keluarga kecewa. Pintole jatuh hati dengan seorang menikah ternyata. Pintole jatuh hati dengan seorang pemuda yang tidak disenangi oleh keluarganya. Meski pemuda pilihannya tidak direstui, Pintole tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungannya. Memilih untuk memegang teguh pilihan hidupnya, Pintole dengan berat hati harus melepas hadiah yang sudah disiapkan ayahnya. Pintole akhirnya meninggalkan saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Pintole berlayar menaiki cangkang kerang besar yang terdampar hingga membawanya dan pemuda pilihannya di Pulau Numfor. Lanjut. Hadiah dari sang ayah. Ini paragraf baru lagi ya. Meski kabar mengenai Pintole sudah bersiar ke segala penjuru pulau, masyarakat desa dan sekitar tetap menaruh rasa simpati pada sang ayah dan ibu. Tentu saja, hal ini karena War, Betani, Dohar, dan Muhammad setia menjaga nama keluarga dengan mematuhi nasihat kedua orang tua mereka. Mantap. Tahun silih berganti, sang ayah semakin beranjak renta. Tibalah hari yang sudah dinantikan sang ayah untuk keempat putranya. Bagi-bagi warisan. Sang ayah memanggil keempat anak laki-lakinya untuk membagikan warisan. Itu kan benar. Ternyata masing-masing anak dihadiahkan satu pulau. War diberi pulau Waigo, Betani diberi pulau Salawati, Dohar diberi pulau Lilinta, dan Muhammad mendapatkan pulau Waiga. Sang ayah berpesan agar mereka selalu menjaga pulau-pulau tersebut dan segala isinya dengan baik. Kita lanjut ke paragraf baru. 4 orang raja memimpin 4 pulau. Udah mulai mau akhir nih. Kita gas lagi, lanjut. Keempat anak-anak tersebut kemudian pergi dan menetap di masing-masing pulau yang telah dipercayakan oleh sang ayah. Semakin hari, War, Betani, Dohar, dan Muhammad semakin dikenal sebagai sosok yang tekun dan bijaksana. Hingga sang ayah akhirnya meninggal dunia. Keempatnya mampu menaati janji mereka, bukan hanya nasihat orang tua. Warisannya pun mereka jaga. Masing-masing anak tersebut berkuasa, bahkan menjadi raja atas pulaunya masing-masing. Pulau-pulau tersebut tumbuh subur dan makmur. Penduduk di sekitarnya juga hidup bahagia dan sejahtera. Dari sinilah kemudian lahir nama Raja Ampat. 4 raja yang berkuasa atas gugusan pulau yang subur dan sejahtera. Berarti arti dari Raja Ampat itu 4 raja. Ini cerita rakyat dari Kepulauan Papua. Ini ada tambahnya nih di akhir. Telur istimewa. Sementara itu, sebutir telur yang menjadi batu, telur yang ke-6 tadi, yang jadi batu tadi, sampai hari ini masih dirawat dan dijaga oleh penduduk setempat. Batu itu juga diperlakukan oleh masyarakat sekitar layaknya seorang raja. Penduduk memberikan ruangan tempat bersemayam lengkap dengan dewa penjaga berwujud 2 batu tegak atau menhir. Diberi nama Manmoro dan Manmetem. Manmetem atau Manmetem ini bacanya. Buat kalian yang pernah ke Raja Ampat,
ada pernah lihat batu tidak di Raja Ampat itu? Ini kalau di ceritanya ada batu yang tetap dijaga, dan di sisi-sisinya ada 2 batu, berarti di tengah-tengah. Di sisi kanan dan kiri pintu masuk, batu yang hingga kini masih disimpan di situs Kali Raja. Di situs Kali Raja itu diberi nama Batu Telur Raja. Batu Telur Raja. Oh, disimpan di situs Kali Raja. Situs Kali Raja ini kalian tahu nggak, teman-teman, di mana? Apa di Raja Ampat juga? Soalnya aku belum pernah ke Raja Ampat. Untuk menjaga kesuciannya, batu bernama Kapatnai. Oh, dikasih nama. Anak ke-6 tadi dikasih nama Kapatnai walaupun hanya batu. Batu bernama Kapatnai ini hanya dapat dilihat setahun sekali pada saat upacara penggantian kelambu dan pemandian yang hanya boleh dilakukan oleh keturunan raja. Oke, ini sudah ending. Yang ini tadi Raja Ampat ini berakhirnya dari sinilah kemudian lahir nama Raja Ampat. 4 orang raja yang berkuasa atas gugusan pulau yang subur dan sejahtera. Ini kan pesan moral cerita 4 raja atau Raja Ampat tadi. Dari cerita Raja Ampat, kita bisa belajar untuk menjadi anak yang berbakti, tekun, dan hormat pada orang tua. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat pentingnya kesehatan, menjaga kepercayaan orang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh keempat anak ini di cerita. Buat ketaatan dan kesabaran tidaklah instan. Betul, kesabaran itu belajarnya seumur hidup. Tetapi jika dijalankan dengan tekun, bukan hanya kita yang merasakan manfaatnya, melainkan orang lain, lingkungan sekitar, dan bahkan masyarakat luas. Kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa di komen kalau kalian ingin aku buatkan video yang tentang cerita rakyat yang lainnya. Tinggal di komentar, kalau bisa nanti aku buatkan. Oke, terima kasih sudah nonton. Selamat istirahat dan bye.